Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di mana terjadi kebakaran di Kompleks Stasiun Tugu Yogyakarta pada Rabu pagi. Sejumlah kereta terbakar akibat peristiwa tersebut. Dalam video amatir, api membakar sejumlah gerbong kereta yang diparkir dan mengeluarkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Menurut pihak Daob 6 Yogyakarta, ada 3 rangkaian kereta yang terbakar. Kebakaran pertama kali diketahui petugas internal sekitar pukul 6:30 pagi. Tak berapa lama api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran dan sedang dalam proses pendinginan. Menurut pihak PT Kereta Api Indonesia, penyebab kebakaran masih diselidiki. Sementara situasi dan kondisi di jalur sudah kembali normal dan tidak mengganggu perjalanan kereta. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana ada mahasiswa yang berunjuk rasa mendesak Kapolres Ngada terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widyadharma dihukum berat. Ya, sebelumnya video AKBP Fajar diduga mencabuli 3 anak di bawah umur tersebar di dunia maya. Kejahatan, kekejian yang dilakukan di kampus ini. Mahasiswa menggelar unjuk rasa mendesak kasus yang menjerat Kapolres Ngada sekaligus terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widyadharma diusut tuntas. Mahasiswa juga meminta pelaku segera dipecat dari kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Para mahasiswa ini kemudian menggelar audiensi dengan sejumlah anggota Polres Ngada. Itu merupakan pelanggaran berat, itu merusak citra baik dari Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mau menyampaikan, kami mau menekan agar kemudian rentetan kasus yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia harus selesai sampai di saudara Fajar Widyadharma, agar kemudian masyarakat tetap mengedepankan kehormatannya terhadap pihak Kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Kepolisian Federal Australia kepada pemerintah Indonesia Januari lalu. Aksi bejat ini diketahui usai video yang merekam aksi bejat pelaku tersebar di dunia maya. Sementara itu, dari hasil tes urin, AKBP Fajar positif mengkonsumsi narkoba. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Persiba Catur Adi Prianto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Catur ditangkap atas kasus peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas Balikpapan. Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi Prianto, sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas Balikpapan dan tindak pidana pencucian uang. Kabar ditangkapnya Direktur Persiba oleh Bareskrim Polri ini pun dibenarkan oleh Polda Kaltim. Sejumlah barang bukti diduga berkaitan tindak pidana pencucian uang berupa sejumlah mobil mewah dan 2 unit sepeda motor diamankan di Mapolda Kalimantan Timur. Bareskrim Polri meminta kepada Polda Kaltim atau menitipkan barang bukti yang disita oleh Bareskrim berupa beberapa mobil yang ada di belakang ini. Yang ini adalah tindak pidana pencucian uang yang disidik oleh Bareskrim Polri. Kami dari Polda Kaltim dititipi untuk mengamankan barang bukti ini dalam perkara yang melibatkan Direktur Persiba. Kasus ini juga melibatkan 9 orang serta oknum pegawai lapas Balikpapan dan sudah diamankan di Mapolda Kaltim.
Nantinya seluruhnya akan diterbangkan ke Mabes Polri guna menjadi sanksi terkait kasus TPPU Direktur Persiba. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tidak hanya minyak kita, Bareskrim Mabes Polri juga berhasil membongkar gudang pengoplosan gas LPG di Kabupaten Gianyar, Bali. Ya, ribuan tabung gas LPG 3 kg serta ratusan tabung ukuran 15 hingga 50 kg disita petugas. Jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kg bersubsidi pemerintah di Banjargria Putri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. 4 orang ditetapkan tersangka masing-masing berinisial GC, BK, MS, dan KS. Para tersangka membeli LPG tabung 3 kg bersubsidi yang masih penuh, kemudian mengoplos di gudang, kemudian disebarkan. Aksi para tersangka diakui telah berlangsung selama 4 bulan dengan penjualan rata-rata 100 tabung LPG 12 kg dan 30 tabung LPG 50 kg per hari. Total keuntungan yang didapatkan para tersangka diperkirakan mencapai 3,375 miliar rupiah. Pengoplosan adalah dengan cara tersangka GC selaku pemilik membeli atau mendapatkan LPG tabung gas 3 kg subsidi yang masih berisi atau masih penuh dan LPG tabung gas 12 kg serta LPG tabung gas 50 kg yang berada dalam keadaan kosong untuk dilakukan pengoplosan di gudang yang dibantu oleh tersangka BK dan tersangka MS sebagai pengoplos, serta dibantu oleh tersangka KS sebagai supir dump truck atau pickup. Menerima hasil penjualan perharinya sekitar 25 juta atau sebulan bekerja. Kalau sebulan kita asumsikan bekerja 26 hari, maka total keuntungannya sebulan adalah lebih kurang 650 juta. Selain mengamankan 4 orang pelaku, petugas juga mengamankan 1.500 lebih tabung gas berbagai ukuran dan kendaraan yang digunakan untuk mengedarkan hasil kejahatannya dan alat pengoplosan gas. Saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan menjamin tidak ada lagi penyalahgunaan LPG bersubsidi yang merugikan masyarakat. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Utara bersama dengan kepolisian menemukan minyak kita kemasan botol dan plastik yang isinya tidak sesuai dengan takaran yang tertulis. Ya, sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama pihak kepolisian menggelar sidak di Pasar Waru, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Dalam inspeksi mendadak ini, petugas menemukan 2 produsen minyak kita kemasan botol maupun plastik 1 liter yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis. Atas temuan ini, pihak kepolisian Jakarta Utara akan menindak tegas produsen minyak tersebut. Dari 3 sampel yang kita uji, itu ada sampel yang memang full isinya 1 liter, tapi 2 sampel setelah kita uji isinya berkisar antara 800 sampai 900 mili, jadi tidak memenuhi 1 liter. Dan yang satu itu PT yang sudah dalam penyelidikan dari Bareskrim Polri, dan yang satu lagi akan kita dalami, akan kita melakukan penyelidikan, ya, apakah betul PT tersebut memang produksi di bawah dari 100 mili. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di sebuah rumah yang dijadikan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, pria berinisial K, pemilik pabrik minyak kita, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. K yang pernah bekerja di pabrik minyak goreng sebagai komisaris ini dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit menggunakan merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI, yakni dengan mengurangi takaran. Minyak kita
dengan berat bersih atau neto kurang dari 1 liter, hanya kurang lebih 760 ml, jadi kurang dari 1 liter. Pelaku telah memproduksi sekitar 44 ton minyak dan mengedarkan ke pengecer pasar dengan harga di atas head Rp15.700 sampai Rp16.000 dengan keuntungan selama sebulan Rp266 juta. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan izin perusahaan yang sudah kadaluarsa atau telah dibekukan oleh Kementerian Perdagangan. Berakhir izin NSI-nya pada awal Januari 2025 ini dan telah dibekukan, makanya untuk operasionalnya tidak berizin. Terus keberadaan K itu dia menggunakan K seolah-olah bahwa ini sudah ada izin, padahal sebenarnya tidak resmi. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin serta ribuan botol minyak kita siap edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lantas pemirsa, bagaimana kondisi minyak kita di pasaran? Langsung saja akan kami tanyakan ke rekan kami Hamzah Hasibuan di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat pagi jelang siang Hamzah. Kira-kira di lokasi Anda melapor saat ini, minyak kita yang sesuai dengan takaran ini sudah makin banyak atau justru stok lamanya ini yang masih dipajang oleh pedagang? Ya, selamat pagi Arista Uca dan juga pemirsa. Kami saat ini sedang berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana kami juga sempat kesulitan untuk menemukan stok terkait dengan minyak kita yang sebelumnya ini sempat dikabarkan berbeda takaran dengan yang beredar di pasaran. Di sini kami akan coba memperlihatkan kondisi dari stok minyak kita. Sebelumnya kami ini tim sempat berkeliling untuk mencari di mana sebenarnya ataupun apakah masih banyak stok dari minyak kita yang berada di pasaran, dan di sini kami menemukan bahwa sudah sulit ditemukan untuk minyak kita yang bisa ditemukan di Pasar Senen sendiri. Di sini kami bisa menemukan salah satu kemasan 1 liter yang sebelumnya ini sempat dikabarkan memiliki takaran yang berbeda, di mana tertuliskan isi bersih dari minyak kita ini sebanyak 1 liter, namun ada beberapa oknum yang membuat takaran menjadi hanya 750 liter hingga 840 liter. Selain itu, minyak kita yang di harganya ini untuk masyarakat ke bawah ini di sekitaran Rp15.700 per liternya saat ini agak sulit untuk ditemukan. Di sini kami juga menemukan kemasan yang lebih besar, yaitu di kemasan 2 liter minyak kita, dan ini merupakan kemasan yang lebih sulit untuk ditemukan karena biasanya minyak kita ini dijual dengan kemasan per liter, yaitu dengan harga Rp15.700 per liternya. Di mana kami juga sempat bertanya kepada beberapa pedagang yang ada di Pasar Senen ini, setelah adanya kasus minyak kita yang dikabarkan ini berbeda takaran dengan yang tertulis di kemasan ini, masyarakat cenderung untuk tidak membeli terkait dengan minyak kita yang terdapat di Pasar Senen kali ini. Saya juga saat ini akan coba bertanya dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Senen. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa izin Pak? Saya dengan Bapak Tobing. Oke, izin Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan stok minyak kita yang ada di Pasar Senen sendiri ini bagaimana Pak? Kalau stok minyak kita ini agak sulit, artinya kita mesan 2 dus aja bisa 1 dus, itu juga sulit gitu lah. Kemungkinan ada karena udah kasus ada kurang dari takaran. Nah, ya oknum lah suaranya gitu. Oke Pak, terkait dengan masyarakat sendiri setelah adanya isu dikurangi jumlah takaran, apakah masyarakat masih membeli minyak kita ini atau gimana Pak? Otomatis dia udah bertanya juga, ini sesuai nggak dengan apa yang tertera di labelnya gitu loh. Nah, banyaknya itu loh. Nah, ya kita cuma menerangi ya sesuai ini kita jual gitu loh. Nah, kalau mengenai isinya kita kan nggak tahu. Nah, gitu aja. Baik Pak, untuk di Pasar Senen sendiri ataupun kios Bapak ini, apakah sebelumnya ada pemeriksaan dari Pemda setempat Pak untuk sidak terkait minyak kita ini Pak? Kalau di tempat saya ya, umumnya belum ada sih sidak. Nah, mungkin suatu saat mungkin mereka datang atau mungkin di sebelah atau di dalam kios ada mungkin. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya.
Ya, Arista Ocha dan juga pemirsa, selain dari minyak kita, ini kami juga sempat memantau harga dari beberapa bahan pangan yang ada di Pasar Senen ini terkait dengan hari ke-12 dari bulan Ramadan. Di sini bisa saya perlihatkan, izin Bapak saya memperlihatkan cabai di sini. Di sini ada cabai rawit yang saat ini harganya ini paling mahal menurut penuturan dari beberapa pedagang di sini, karena dari harga cabai rawit ini bisa mencapai Rp100.000 per kilogramnya, Arista Ocha dan juga pemirsa. Selain itu di sini juga ada beberapa bahan lain yang harganya cukup tinggi setelah memasuki momen bulan Ramadan, yaitu ada bawang merah di sini. Saya akan coba memperlihatkan. Bawang merah ini dikabarkan ataupun rata-rata harga yang kami temui di Pasar Senen Jakarta Pusat ini berada di kisaran Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang putih sendiri ini berada di kisaran harga Rp50.000. Hal ini berbeda dibandingkan dengan hari biasanya, di mana kami sempat bertanya kepada pedagang bahwa bawang putih dan bawang merah ini sebelumnya berada di harga sekitaran Rp30.000. Sedangkan untuk yang lainnya di sini ada cabai rawit hijau juga. Untuk cabai rawit hijau ini juga sebenarnya harganya masih stabil, namun jika dibandingkan hari biasa ini juga memiliki peningkatan yang cukup tinggi di harga di sekitar 65.000, betul Bapak ya? Ya. Di sekitar 60 hingga 70 ribuan di Pasar Senen Jakarta Pusat kali ini. Selain itu juga ada beberapa bahan lain seperti daging yang dikabarkan juga meningkat setelah memasuki bulan Ramadan ini. Sementara itu, Arista. Baik. Iya, baik, terima kasih Hamzah melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Iya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 1 tersangka dalam kasus minyak kita. Polisi mengungkap modus licik dari pabrik produksi minyak kita yang tidak sesuai kemasannya. Praktik licik minyak kita diungkap Dirtipidum Deksus Bareskrim Polri usai menggeledah sebuah rumah produksi minyak kita di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari lokasi ini, polisi menemukan bukti bahwa minyak kita serta mesin produksi. Dan dari penggeledahan, Bareskrim Polri menetapkan 1 tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Pemirsa, terkait dugaan kecurangan minyak kita, Bareskrim Polri juga telah memeriksa PT Tunas Agro Indo Lestari di Sepatan Kabupaten Tangerang. Namun kemudian PT Tunas Agro ini membantah melakukan kecurangan dan sesuai takaran. Kita di sini timbangan ikuti prosedur ya. Kita nggak mungkin pakai timbangan sampai 750. Yang sampai 700 minimal itu kan yang di kita nggak seperti itu. Jadi kita menimbang yang berat bersihnya kuat. Jadi makanya bagus gitu. Sedangkan yang diperiksa ini kan berita yang sekarang kan mengatakan kalau minyak Tunas Agro kan mengatakan minyaknya timbangnya berkurang. Tindakan buktinya nggak ada.
Oh, PT dari kita. Cuma yang diperiksa itu bukan PT di sini. Nah, kita di sana kan pas ada pemeriksaan di sidak di Lenteng Agung ya, Pak Menteri. Yang di sidak bukan PT Tunas Agro doang yang dibuka, tapi ada botolan. Yang di botolan tuh timbangannya memang berkurang. Sedangkan kalau timbangan yang POS punya Tunas Agro itu pas. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Tidak dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, jadi nggak sampai 1.700 yang kita. Yang 1 liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Betul. Memang ketentuannya memang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter memang tentuannya memang, kan itu kan minyak. Minyak beratnya kali 0,9 lagi. Jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Jadi enggak kayak beratnya enggak kayak berat air. Memang dari sananya. Betul, dari sananya. Pemirsa, rumah Ridwan Kamil telah digeledah oleh KPK terkait dengan perkara suap Bank JB. Ya. Dan melalui secarik surat, Ridwan Kamil mengatakan akan kooperatif membantu penyidik KPK. Penyidik KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Menurut KPK, penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi, sehingga perlu dilakukan penggeledahan untuk mengkonfirmasi. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Menanggapi penggeledahan itu, Ridwan Kamil angkat bicara. Melalui suratnya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kediamannya. Dalam surat yang berisi pernyataan resminya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan perkara korupsi BJB. Ia juga mengungkap bahwa tim KPK menggeledah rumahnya dengan membawa surat resmi, sehingga Ridwan Kamil akan kooperatif membantu tim KPK. Ridwan Kamil juga mempersilahkan awak media bertanya langsung ke KPK untuk mengetahui informasi detailnya. Pasca digeledah, rumah Ridwan Kamil sepi aktivitas. Hanya ada petugas keamanan rumah yang nampak berjaga di bagian dalam rumah Ridwan Kamil. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara terkait kasus suap BJB. Meskipun Deddy enggan berkomentar tentang penggeledahan yang dilakukan KPK, namun ia meminta operasional BJB tetap berjalan. Deddy Mulyadi enggan berkomentar terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Ridwan Kamil. Namun terkait perkara korupsi dana iklan BJB, ia pun meminta operasional Bank BJB tetap berjalan. Pasalnya, Direktur Bank BJB sudah mundur sehingga proses hukum tetap berjalan. Tanggapannya aja dikit. Saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. Pak, penetapan 5 tersangka katanya ada ASN juga, Pak, gimana Pak? Ya, tidak bisa berkomentar, kan itu kewenangan KPK. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Banten dirikan posko pengaduan tunjangan hari raya. Ya, pemirsa, posko didirikan untuk memberikan ruang bagi buruh yang ingin mendapatkan haknya. Posko Satgas Tunjangan dari Hari Raya
didirikan untuk memfasilitasi keluhan dari para buruh dan memfasilitasi atas keberatan para pengusaha atau pelaku usaha terkait pembayaran THR. Keberadaan posko Satgas THR disambut baik buruh. Nyatanya baru saja diresmikan, posko ini sudah didatangi oleh buruh yang mengadu. Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengatakan posko ini untuk memfasilitasi kedua belah pihak, baik buruh maupun pelaku usaha, berkaitan dengan pembayaran THR jelang Lebaran. Kita menerima pengaduan dari tenaga kerja dan juga konsultasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang, industri yang ada di Kabupaten Tangerang. Kenapa kita adakan posko ini? Supaya kondusivitas menjelang Lebaran ya dengan pemberian THR ini kondusif gitu. Jangan ada lagi industri-industri yang bandel, tidak memberikan hak pekerjanya. Dan kita juga bisa mengadakan konsultasi ya, mungkin THR-nya disesuaikan dengan kemampuan industri juga yang memang saat ini daya beli masyarakat juga melemah. Jadi insya Allah posko ini didirikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para teman-teman yang di industri dan juga buruh yang ada di kabupaten. Unjuk rasa CASN dan P3K di Kota Kendari yang menolak penundaan pengangkatan di kantor DPRD Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Iya, masa yang kesal karena lama ditemui menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD untuk keluar menemui massa. Menolak penundaan pengangkatan, ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Di 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah berencana untuk mendorong perusahaan tempat calon pegawai negeri sipil yang sudah terlanjur mengundurkan diri agar diterima kembali. Ya, BKN berkoordinasi dengan Menpan RB dan sejumlah instansi terkait PNS yang sudah terlanjur menganggur. Padahal pengangkatan CPNS diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2025. BKN akan berupaya menghubungi kantor-kantor calon pegawai negeri sebelumnya supaya mereka bisa kembali bekerja hingga waktu pengangkatan mereka. Empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya. Resign. Karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan apakah
saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Itu adalah Sebelumnya, pemerintah memutuskan menunda pengangkatan CPNS 2024. Pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 diundur menjadi 1 Oktober 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Rini Widiantini juga mengundur penugasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sebelumnya direncanakan Februari dan Juli 2025 menjadi 1 Maret 2026. Banyak perjuangan yang kita berikan afirmasi dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Panglima TNI menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mundur. Iya, keputusan ini diambil sesuai dengan Undang-Undang TNI. Jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Gibran kini menjadi sorotan setelah sejumlah pos kementerian dan lembaga ditempati prajurit aktif TNI. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto pun buka suara. Dengan tegas Panglima TNI memastikan anggota TNI aktif yang memegang jabatan di kementerian non-TNI harus pensiun dini atau mundur. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 47. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2024, Pasal 47 Ayat 1 mengatur prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara undang-undang ini juga menyebut ada 10 lembaga atau kementerian yang boleh dipimpin oleh prajurit aktif TNI. Di antaranya adalah Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Badan SAR hingga Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu, paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran.
Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.